ambil mana? Ambil dulu. Disiapkan tidak musawatu. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la yadurru fi sihhatil iqtidai musawatuhu li imamihi lakinnaha makruhatun mufawwitatun li fadilatil jamaati, dan tidak mengapa yakni sah pada keabsahan bermakmum oleh sejajarnya makmum dengan imamnya makmum. Akan tetapi sejajar itu hukumnya makruh, mufawwitatun yang meluputkan, menghilangkan, li fadilatil jamaati bagi fadilah berjamaah, ganjaran 27. Fayundabu an yata'akhkhara anhu qadra salasati adru'in fa'aqalla, maka disunatkan oleh bahwa mundur oleh makmum dari imam akan seukuran 3 hasta atau kurang, lebih sedikit, yakni kurang. Istiqmalan lil adabi, karena mengamalkan bagi adab berjamaah, walil ittiba'i, dan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in zada ala salasati adru'in, maka jikalau bertambah oleh mundurnya atas 3 hasta, maka luput akan makmum oleh fadilah berjamaah. Wa an yaqifa dzakarun lam yahdur ghairuhu an yaminihi, dan sunat bahwa berdiri oleh seorang laki-laki, makmum laki-laki 1 orang, yang tidak hadir oleh orang lainnya, berdiri an yaminihi, dari sebelah kanannya imam. Wa an yata'akhkhara anhu qalilan, dan sunat bahwa mundur oleh si laki-laki dari imam padahal sedikit, idharan lirutbatil imam, karena mendohirkan bagi pangkat imam, ala rutbatil makmum, atas pangkatnya makmum. Fa in jaa dzakarun akharu waqafa an yasarihi in amkana, maka jikalau datang oleh seorang laki-laki yang lain, maka berdiri oleh laki-laki lain di sebelah kirinya imam, in amkana, kalau memungkinkan berdiri di sebelah kiri. Wa illa, kalau tidak mungkin, ahrama khalfahu, maka takbiratul ihram oleh laki-laki yang lain, khalfahu, pada atau di belakangnya imam. Summa ba'da ihramihi yataqaddamul imam, kemudian sesudah takbiratul ihramnya si laki-laki lain ini, yataqaddamul imam, maju oleh imam, aw yata'akhkharani, atau mundur oleh 2 laki-laki tadi, fil mas'alatil ula, pada masalah yang pertama.
au yata'akhkharu man huwa 'alal yamini, atau mundur oleh orang yang dia orang di atas sebelah kanan imam, fisaniyati pada masalah yang kedua. Kapan? Fi halatil qiyami pada keadaan berdiri, la fi ghairihi tidak pada selain berdiri. Wa huwa afdalu, adapun dia mundur oleh makmum yang di sebelah kanan itu lebih afdal. Falau waqafa dzalika dzakaru an yasaril imami akhadhal imamu bi ra'sihi wa aqamahu an yaminihi. Maka jikalau berdiri oleh yang demikian itu laki-laki di sebelah kirinya imam, akhadhal imamu maka memegang oleh imam bi ra'sihi dengan kepalanya laki-laki itu, wa aqamahu dan mendirikan oleh imam akan laki-laki itu an yaminihi di sebelah kanannya imam. Wa mislu dzalika ma law fa'ala ahadun minal muqtadina khilafas sunnati ustuhibba lil imami irsyaduhu ilaiha biyadihi aw ghairiha in wasiqa minhu bil imtisali. Dan seperti yang demikian itu, yaitu barang yang jikalau memperbuat oleh seseorang daripada para makmum akan menyalahi sunnah, maka disunnatkan bagi imam irsyaduhu oleh menunjukkannya imam, membimbingnya imam, ilaiha kepada sunnah, biyadihi dengan tangannya imam, au ghairiha atau selain tangan, in wasiqa minhu jikalau yakin oleh imam minhu daripada si ahad, bil imtisali dengan mematuhi. Wal ma'mumu misluhu fil irsyadil madhkuri, adapun makmum yaitu seperti imam pada membimbing yang disebutkan itu. Wa yakunu hadza mustasnan min karahatil fi'lil qalili, dan ada oleh ini membimbing yaitu pengecualian dari makruhnya perbuatan yang sedikit. Wala farqa bainal jahili wa ghairihi, dan tidak ada beda antara orang bodoh dan selain orang bodoh. Walau hadara dzakarani ibtidaan ma'an, dan jikalau datang oleh dua laki-laki pada mula-mula secara bersamaan, au murattibaini atau berurutan keduanya, istaffa khalfahu maka berbaris oleh dua laki-laki di belakang imam. Wa kadza, dan seperti ini berbaris di belakang imam, idza hadaratil mar'atu apabila datang oleh seorang perempuan, awin niswatu atau banyak perempuan. Walau jaa dzakarun wa imra'atun, jikalau datang oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, qamat dzakaru an yaminihi maka berdiri oleh laki-laki di sebelah kanan imam, wal mar'atu dan berdiri oleh makmum perempuan di belakang laki-laki. Au dzakarani wa imra'atun, atau datang oleh dua laki-laki dan seorang perempuan, istaffa khalfahu maka berbaris oleh dua laki-laki di belakang imam, wal mar'atu khalfahuma dan berbaris oleh perempuan di belakang dua laki-laki. Au dzakarun wa imra'atun wa khunsa, atau datang oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan banci, waqafa dzakaru an yaminihi maka berdiri oleh laki-laki di sebelah kanan imam, wal khunsa dan banci
khalfahuma di belakang keduanya, laki-laki dan imam, wal mar'atu khalfal khunsa, dan perempuan di belakang banci. Wallahu a'lam ya. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih membahas syarat-syarat sah bermakmum atau berjamaah yang jumlahnya ada 11 persyaratan. Dan malam hari ini kita memasuki syarat yang kelima. Agar supaya sah berjamaah, syarat yang kelima adalah makmum jangan depanan imam pada tempat berdiri. Syarat berjamaah yang kelima, makmum jangan depanan imam pada tempat berdiri. Syarat pertama, tidak boleh punya dugaan makmum imamnya sholatnya batal. Syarat kedua, tidak boleh makmum meyakini imam wajib mengulang sholat. Ketiga, tidak boleh imamnya masih berstatus makmum. Syarat keempat, tidak boleh imamnya tidak bisa baca Fatihah dengan benar, ummi. Syarat kelima, imam makmum tidak boleh barisnya di depan imam. Kalau ngomong tidak boleh di depan, berarti ada dua uraian. Pertama sejajar, dua di belakang. Yang menjadi prinsip jangan di depan. Pertanyaannya, bagaimana kalau makmum sejajar imam? Lempeng tumitnya sejajar dengan imam, tumitnya sejajar, lempeng banget. Sahkah solatnya makmum yang sejajar dengan imam? Kata Syekh Nawawi, wala yadur fi sihhatil iqtida'i musawatuhu li imamihi. Kagak ngape-ngape, sejajar dengan imam, sholatnya masih sah. Sebab aturan berjamaah jangan depanan. Kalau sejajar boleh, masih sah, cuman makruh. Sah sholatnya tapi makruh. Artinya makruh ngilangin fadilah berjamaah. Kagak dapat ganjaran 27. Kayak sholat sendiri kalau sejajar. Kalau makmum itu sejajar dengan imam, sholatnya sah, tapi ganjarannya atu. Kaya tidak berjamaah. Sebab rumusan ganjaran 27 adalah jangan melanggar aturan-aturan berjamaah. Bila melanggar kesunatan berjamaah, maka otomatis ganjaran 27 hilang. Bila melanggar syarat-syarat berjamaah,
maka sholatnya tidak sah. Begitu. Bila melanggar syarat-syarat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Tapi bila melanggar adab-adab berjamaah, maka sholatnya sah, ganjaran 27 ora dapat. Ganjaran 27 hilang. Kalau ngelanggar adab-adab berjamaah. Kalau ngelanggar syarat berjamaah, sholatnya makmumnya di depan imam, sholatnya makmumnya tidak di depan imam tapi sejajar, sah. Tapi karena melanggar adab-adab berjamaah, hilang 27-nya. Banyak yang ngilangin 27 tuh. Banyak. Masjidnya lantai 2. Kita mau contoh, imam mau di bawah mau di atas nih contohnya. Bawah. Di bawah belum penuh, di lantai 2 enggak dapat 27. Wong di bawahnya masih kosong. Masjidnya lantai 2. Imamnya di lantai 2, kan ada juga yang nggak begitu ya. Kita di bawah, oga naik dah, nggak dapat 27, begitu, nggak dapat karena melanggar adab berjamaah. Itu begitu, dan banyak nih nanti makro kita urai. Jadi sunnah berjamaah itu bagaimana? Satu, berjamaah ini berbicara barisan. Sunnah makmum itu di belakang imam, jangan sejajar, di belakang imam. Makmum kudu di belakang. 2, sunnah di belakangnya ukuran 3 hasta. 3 hasta itu sehasta biar gampang 50 cm. 48 percisnya. Biar gampang aja 50. Jadi 50 kali 3 150 cm. Berarti berapa meter? 1,5 meter. Itu jaraknya begitu. Makmum dan imam jaraknya 1,5 meter. Ini makmum dan imam jaraknya 2 meter. 2 enggak dapat 27. Enggak dapat 2 meter. Sebab ini imamnya presiden. Jadi jangan sampai makmum megang kaki, narik lagi mentang-mentang agak milih waktu pemilu. Jadi jaraknya 2 meter, kan 2 meter jauh ya, gitu. Enggak dapat 27. Ini lain sholat ini. Enggak boleh jaraknya jauh. Kudu di belakang, tapi jaraknya 1,5 meter. Biar kurang boleh. Kalau ini nih kayaknya kurang nih. Nih kurang lagi 1,5 meter aja. Apalagi kurang, lebih jangan. Jaraknya jauh, jaraknya tuh begitu, jaraknya.
Kenapa? Satu, menjalankan adab berjamaah. Kedua, yang terpenting ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang begitu ajarannya. Kira-kira kita ini ada 1,5 enggak? Enggak ada. Kira-kira berapa ya? 120? 100? 110. Oh iya, tuh tahu tuh. Tukang karpet. Tapi ada yang pendek banget semeter, sujudnya repot. Karena ada karpet tuh pendek banget. Jadi sujudnya repot, depan nih nempel banget. Kurang panjang. Begitu. Itu pokoknya paling jauh bikin sop sholat tuh 1,5 meter garisnya. Setengah, 1,5 meter gitu. Paling jauh. Fa in zada, bagaimana kalau lebih? Jaraknya 3 meter. Fatathu fadilatul jamaah. Hilang ganjaran berjamaah. Salatnya sah. Imamnya di sini, makmumnya di pintu. Gitu. Dia ogah banget karena memang disuruh juga jaga jarak. Maka enggak dapat 27 gara-gara jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Jarak enggak dapat 27. Enggak boleh jaraknya jauh imam dan makmum. Sebagaimana enggak boleh jauh jarak antara makmum sama makmum. Yang disuruh renggang itu berjarak itu depan belakang 1,5 meter. Itu depan belakang, itu aman, jaga jarak. Tapi bukan nyamping. Ini aman 1,5 meter, aman. Pakai iklan lagi. Waduh repot. Jadi kalau ini ngurangin ganjaran, jadi ganjarannya atu karena renggang. Atu renggang. Tapi ini aturan. Enggak. Aturan itu tidak boleh menyalahi ajaran agama. Tidak boleh patuh kepada makhluk kalau mematuhi itu melanggar ajaran agama. Ini masalahnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini bagaimana? Ini namanya pembelaan. Namanya pembelaan. Orang naik motor aja boncengan rapet. Pakai jarak nggak sih kalau Gojek tuh 1,5 meter gitu? Pakai jarak nggak? Lah kagak. Apa bedanya? Jadi aturan itu, kebijakan harus bajik. Harus bajik. Begitu. Kalau memang kita mau patuh benar, maka saya ikut sama aturan-aturan. Ada teman kita, Pak Haji berjarak, iya baik. Kita menurut aja mengikuti masjid ya. Maka kita berjarak sama dia 1 meter jauh. Cuman pas habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, ngajak salaman, katanya berjarak. Ini ngajak salaman, ini ndak benar ini. Tadi ngajak itu, ono aja yang sholat tuh biar dapat 27 rapet, mendingan ogah salaman dibanding habis ini yang ngadep sama Allah kagak. Ini namanya ati Allah terus wa ulil amri minkum.
Ini ribet. Sholat dohor renggang, habis itu sholat jenazah rapat. Ini ati Allah wa rasulil amri minkum. Dia bingung jawabnya. Ini bagaimana ini? Kagak jawab juga ujungnya. Ya, ini kita akal ini dipakai gitu. Fardu ain mana, fardu kifayah mana? Jadi fardu kifayah rapat, fardu ain kudu lebih rapat. Ini kagak. Dohor renggang, habis itu sholat jenazah rapat. Ini nggak beres ini. Sholat dohor renggang, habis itu minta selfie rapat. Lebih parah lagi, selfie ini nggak ada fardu kifayah ini. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Jadi ya enggak benar ini. Jadi kita ini akal nih dipakai, akal nih dipakai. Masa sholat dohor renggang, habis itu jenazah rapat? Ini enggak benar ini. Gitu, enggak ngaji fikih ini. Ini fikih harus dipakai. Begitu fikih ini harus dipakai biar kita amalin aja Nabi, bukan apa-apa. Bila kemudian benar naik motor renggang, di pasar renggang, semuanya renggang, maka benar berarti luar biasa bahayanya. Maka kita juga dalam sholat darurat. Kalau begini darurat. Tapi bila ini naik motor gojek juga kudu rapet, enggak renggang, berarti ini darurat ekonomi, bukan agama. Ini ekonomi lain. Enggak, ini masalahnya buat nafkah anak bini. Nafkah anak bini wajib. Jadi rapat enggak apa-apa. Ini rapat ini dalam sholat ini adalah wajib juga buat yang nyipta anak bini. Bila kita ngejalanin kewajiban buat anak bini aja boleh rapat, maka buat kewajiban ama yang nyipta anak bini harusnya lebih rapat begitu. Ini akal nih. Ini telat ngajarinnya ini. Mestinya kemarin-kemarin. Ya Allah, nyalain guru lagi. Aduh, dosa lagi. Kan kitabnya udah lama dikarang. Ini kan diajarin. Jadi kita ini dipakai, diterapin. Kalau mancing berjarak nggak sih? Berjarak nggak kalau mancing? Ini jangan pura-pura ini. Tuh, jadi yang benar. Kalau di pasar berjarak nggak sih pasar bayaran? Hah? Berarti nggak bahaya. Tandanya nggak apa-apa. Kan begitu. Di masjid jauh lebih nggak bahaya. Kan khairul biqa aswaquha, syarrul biqa masajiduha. Tempat yang paling buruk masjid, kudu renggang. Tempat yang paling baik pasar, kudu waduh, ngebalik-balik nih ajaran. Waduh, hadisnya yang benar khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling steril masjid, tempat yang paling buruk pasar. Jangan dibalik-balik. Muslim juga yang ngebalik-balik ini. Ya, ini repot. Diterangin begini, sok lagi. Jadi ribet. Emang bingung juga. Begitu. Ini biar kita rapi. Fikih nih. Fikih itu rapi. Biar rapi. Supaya bagus fikih nih, begitu. Ini urusan ibadah. Biar kita ibadah nih kan ada tuntunan.
sedang tidak dinukil. Dari zaman dulu ada wabah disuruh renggang-renggang itu, enggak dinukil. Ya cuman ya kita repot ya kan, rakyat ya kan, nurut aja dah. Kalau enggak kan kita diomelin ya, begitu repot. Iya Pak D. Mas saya Oji. Ya bagaimana ya? Ya begitu dah. Bingung juga emang. Wallahu a'lam. Kita juga nggak paham. Ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat. Biar nggak bingung ngadepin kehidupan ini. Bingung dari zaman ini. Banyak orang yang jadi kebingungan ngadepin ini. Jadi repot. Bagaimana aturan berjamaah ini adabnya? Wa an yaqifa dzakarun lam yahdur ghairuhu an yaminihi. Aturan berjamaah, kalau makmumnya satu orang tapi laki-laki, makmumnya satu orang laki, maka cara barisnya supaya dapat ganjaran 27 di sebelah kanan imam, di sebelah, bukan di sebelah kiri, bukan di belakang. Kalau makmumnya satu, imamnya, iya imam dari dulu satu, jangan dua imam, ini makmum ini, gitu. Imam satu, makmum satu, itu dirinya makmum nih di sebelah kanan. Posisinya kalau sujud lempeng dengan lutut imam. Kalau bahasa kitanya setengah baris gitu ya, setengah baris. Jadi kalau ibarat ini di tengah-tengah ini nih, iya di tengah-tengah. Jadi kalau waktu sujud lempeng dengan palanya, lempeng dengan dengkul imam, dengkul ya, iya dengkul imam, iya. Kalau makmumnya satu orang tapi laki-laki, tar ngomongin perempuan, laki dulu nih. Kalau laki-laki satu orang, begitu tuh. Di sebelah kanan wa an yatakhoranu qalilan, mundur dikit tuh kayak tadi tuh, mundur dikit tuh, biar sejad dengan dengkul imam. Untuk apa? Untuk memperjelas mana imam, mana makmum. Kalau sejajar takut dikata dua-duanya imam, ndak jelas. Jadi mundur. Di sebelah kanan. Fa in jaa dzakarun akharu, bagaimana kalau datang satu orang lagi, gitu, satu orang lagi, udah tuh sholat, dia baris satu orang udah lagi sholat, dia barisnya kudu di sebelah yang satu orang nih, di sebelah yang satu orang kanan.
Yang barisnya di sebelah kanan. Kalau barisnya yang satu orang nih di sebelah kiri, sah nggak? Hah? Sah nggak? Emang syaratnya apa? Syaratnya apa? Hah? Hah? Jangan di depan, gitu. Tuh harus begitu bahasanya. Jangan dirubah-rubah. Syaratnya jangan di depan. Gitu. Di sebelah kiri barisnya nih yang satu orang nih nggak dapat 27, nggak dapat. Barisnya di belakang imam, di pantatnya di belakang. Imamnya di sini, makmumnya satu orang di sini. Ini makmum kagak dapat 2. Sah nggak? Sah. Tapi nggak dapat 27. Udah ada orang sholat, imam makmumnya satu di sebelah kanan. Lalu kita datang. Baris kita ini di mana? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri imam. Itu aturannya. Kitanya di sebelah kiri. Baru kita dapat 27. Bagaimana kalau kita datang di sebelah kanan lagi? Maka sholatnya sah, tapi ganjarannya atu. Siapa yang atu? Siapa yang atu? Hah? Yang baru datang tuh siapa? Biar gampang kita tadi contohnya, biar kita paham, enak, kita pelakunya enak. Begitu. Kan tadi saya contohin. Tadi ada orang sholat, imam di sini, makmumnya yang pertama di sebelah kanan. Terus kita datang. Nah, kita jadi pelakunya nih biar kita paham. Kita pelakunya. Maka kita baris kudu di sebelah kirinya siapa? Imam. Kalau kita barisnya di sebelah kanannya makmum, jadi lebih kanan imam juga nih. Jadi di kanannya makmum tuh, begitu. Di kanan imam, maka kita sholatnya sah, tapi ganjarannya atu. Jangan habis dari mana? Sholat berjamaah, kagak. Kita ngelanggar aturan. Enggak dapat 27. Pernah nggak tuh kita sholat kayak begitu tuh? Inget-ingetin tuh nggak berjamaah tuh. Gitu. Atau kita sendiri, ntar sendiri dulu dah, balik lagi. Tapi barisannya di belakang imam. Udah tahu berdua, imamnya di sini. Habis di pengimaman ada AC. Imamnya. Jadi makmumnya dengan sendirinya di sini. Sedang sendiri, maka kita kagak dapat. Imam lah dapat, enak imam, udah dingin, udah 7. Lah kita atu, ya salah. Bilang jangan di situ, guanya kagak dapet, gitu. Ingetin tuh cara berjamaah. Ini udah ada makmum satu, kan begitu kita datang, berarti makmum mau 2 nih, maka kita kudu baris di sebelah kiri. Berarti tengah-tengah imam nih kosong. Jadi bagaimana nih makmum? Waktu diri itu sesudah takbir, diri sejajarin kita dengan makmum yang di sebelah kanan imam, sejajar. Maka udah sejajar, kita mundur. Waktu diri mundurnya, waktu diri nih, dia ngikut langsung kita mundur. Tapi sesudah ikut, udah ikut, udah takbir mundur dikit. Ini kudu ngaji juga yang sebelah kanan imam itu, kudu
Kalau kagak ngaji kagak mundur, acak-acakan juga. Salah dia. Kan kudu ngaji emang. Maka mundur. Mundur. Nanti mundur lagi. Ketika dia mundur, ini diri udah mundur, udah diem aja di situ. Begitu. Kalau udah lama, nanti mundur lagi waktu bangun dari sujud. Mundur lagi, baru rapat. Begitu. Mundurnya. Mundur laginya. Tapi kalau baru takbir doang, mau baru takbir doang, begitu, belum lama imamnya, maka mau ruku, mundur. Kalau belum rapat lagi, bangun dari sujud, rapat. Begitu. Jangan langsung jalan. Kalau langsung 3 kali langkahan bakal batal sholatnya. Apalagi loncatan, kakinya mundurnya panjang. Tahu mundur panjang? Langsung. Coba ente aja contohnya dah. Begitu. Gitu. Mundurnya panjang. Nah, di sini aja nih, di tengah-tengah kan ada imamnya tuh. Nah, ini kan di sebelah kanan ya kan. Mundur, coba yang panjang kakinya. Panjang, bukan begitu, bukan. Bukan panjangin dong. Nah, itu. Tuh batal. Dengan begitu. Begitu. Iya, namanya lompat. Itu kan beberapa langkahan. Dengan begitu tuh. Namanya lompat. Lompat itu sekali lompat 3 langkah. Tuh begitu. Tuh. Ini kan kita tahu. Kita pernah begitu enggak? Kalau pernah begitu, belum sholat kita. Karena kan sholat kita enggak benar. Batal. Batal itu sama dengan belum sholat. Itu kan repot. Itu kita kudu baris sebelah kiri imam. Kan udah ada tadi tuh teman kita satu, kita baru datang, maka kita barisnya sebelah kiri. Itu kalau bisa, kalau mungkin, kalau masih ada kesempatan di kiri, di kiri. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Ya udah di kanan. Kalau nggak ada, nih contoh begini. Coba saya minta tolong 2 orang sama Bang Adi dah. Di sini nih barisnya, Bang Adinya. Iya, di kiri. Nah, ya di situ. Entena di sini. Anggap iya udah bener tuh. Anggap tuh kan tembok sebelah sononya. Cuman ada dadu saja di situ ya kan. Kalau enggak saya suruh geser ini. Begitu, anggap aja itu tembok tuh. Lah kan kita mau sebelah kiri tembok. Kalau itu kan masih kosong. Nih ini kan kalau pengen nggak kosong saya suruh geser nih. Contohnya, anggap aja yang kursi itu tembok. Lah kan kita kagak ada tempat. Nah itu namanya tidak. Ini di shooting ini kagak paham ini. Coba saya kasihan ini yang nyoting ini, salah ini. Jangan di situ duduknya. Gitu. Geser di sini dah. Di belakang. Nah, iya. Bang Adi terus. Nah, gitu tuh. Lah kan kita mau sebelah kiri kagak ada tempatnya. Di sebelah kiri, maka otomatis kita kudu sebelah kanan. Nanti bagaimana? Si imam yang geser. Imamnya yang geser, imamnya kudu ngerti. Gua kan imam, ya kagak. Tolongin oh makmum. Ini kagak bisa geser makmum. Imamnya yang geser, imamnya yang geser, supaya bagaimana posisi imam kudu di tengah. Intinya begitu. Wallahu a'lam, dah segitu. Karena ajaran dari nabinya wasitu al imam, posisikan di tengah imam. Tuh begitu. Kalau tidak mungkin, ya udah di belakang aja. Gitu, di belakang nggak mungkin, di belakangnya. Kalau nggak mungkin, artinya di belakangnya di pantat imam, biar yang ini mundur, itu lebih bagus. Kalau nggak, biar imamnya geser, mana aja dah, gitu imamnya.
Kayak orang sholat di belakang. Contoh sholatnya di belakang, dia saking ogah jadi imam. Karena ada juga yang ogah, sholatnya belakang. Tahu ada makmum, temennya jadi makmum juga masih muat nih, gitu. Kata temannya masih muat di belakangnya. Emang yang penting mau di belakang sejengkal, gitu. Ikut lagi. Ini kan mundur susah udah tembok. Imamnya yang maju, kudu ngati. Gitu, imamnya maju. Begitu. Ini ada yang ikut lagi, maju lagi imamnya. Sampai dohor di pertama, sampai di depan akhirnya imam. Enggak apa-apa. Iya. Habis dari sono makin lama makin banyak makmumnya. Iya, begitu. Karena nggak ada tempat, ya kita intinya berjamaah terus paham posisinya. Jadi sesudah takbir ihram, imam maju atau dua makmumun mundur. Yang bagus dua makmumun kayak tadi tuh, gitu. Udah makmumnya datang satu, imam udah di posisi, ya udah kita aja yang mundur. Kalau yang kayak tadi. Tapi kalau datangnya dua, nih dua. Tadi ada makmum satu, sebelah kanan. Sekarang langsung datangnya dua, kita sama teman kita dua. Ini mau langsung buat posisi. Satu kita di pantat imam, satu lagi di sebelah kiri imam. Yang di sebelah kanan biar mundur. Tuh begitu. Kalau datang dua, begitu. Kalau datangnya satu, nih datang satu lagi. Contoh, tadi ada di sebelah kiri, sebelah kanan imam. Terus datang lagi orang lagi di sebelah kiri. Udah benar tuh. Sebelah kiri. Datang lagi kita di mana? Di pantat. Biar yang dua ini mundur sejajar dengan kita. Begitu. Cara berjamaah. Singkatnya, berjamaah nih. Kalau datangnya atu-atu nih, atu-atu. Semua tertib. Mungkin karena cek vaksin dulu. Jadi atu-atu. Datangnya ini karena ngantri panjang. Begitu, cek. Ini udah vaksin belum? Begitu. Datang atu kanan, terus habis kanan, kiri, terus belakang, tengah, pantat sejajar. Habis sejajar, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tuh cara baris sholat tuh. Jadi kita lihat nih kalau mau ngikut, kayaknya udah miring kanan. Kita hitung nih kalau mau makmum. Kanan udah 3, kiri 2, berarti kita di kiri. Kalau kita di kanan nggak dapat 27 kita. Sampai terisi yang kiri. Begitu. Kayak begitu. Terus saja kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sampai penuh. Udah penuh, nggak ada istilah kanan, udah penuh. Tengah, pantat imam. Tengah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, penuh. Tengah lagi, kanan kiri, begitu. Depannya belum penuh, masih kosong. Depannya masih kosong. Belakang bikin barisan. Nggak dapat 27, terus aja sampai sana nggak 27. Apanya? Mau ada kipas angin gak mau kagak kayak pokoknya begitu. Udah begitu aja aturannya. Kanan kiri begitu. Sampai penuh. Udah penuh baru bikin lagi. Enggak boleh bikin lagi sebelum penuh. Ini depan renggang, biar kelihatan renggang kalau dipoto. Tapi belakang rapat, ya udah kagak gunanya. Mendingan yang di depan rapat. Saya tuh pengennya begitu tuh kalau berjamaah. Saya mau jadi imam, asal yang belakang saya ini 4 orang aja. Yang lainnya mau renggang, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat 27. Yang lain nggak apa-apa, nggak. Iya taktik, iya begitu. Nah, cerdas.
udah belakang imam. Yang ngono, jadi kalau di foto-foto lihat aja tuh pada renggang tuh. Yang ini aja gitu. Dapat 20 lah kan begitu. Ini main di belakang imam renggang. Yang ngono, waduh, salah ini ngaturnya. Jangan dibalik. Gitu. Bagaimana kalau makmum satu, kita sholat nih sendiri, lalu ada yang datang atuh, barisnya kudunya di mana? Kanan. Barisnya di kiri, kita pegang. Kan barisnya dekatkan kepegang. Kita pegang, kita gini nih. Nih umpamanya sini, ya kan? Kiblatnya sono ya. Kiblatnya kan mestinya di kanan, dia di kiri. Kita bilang, tangan kita begitu. Ente salah baris. Kalau aturan kita pegang palanya. Ini kan di kiri. Begitu. Gitu. Ditarik, didor sebelah sono gitu. Itu kalau ngerti. Kalau kagak ngerti, diem aja. Kalau kagak ngerti, emang kudu ngaji berjamaah. Kudu ngaji, itu repotnya berjamaah. Gitu repot. Kudu ngaji. Kayak tadi, kita udah benar sebelah kiri, makmum nih. Kita udah ngaji, habis itu kan kita mundur. Dia kagak mundur, jadi berjacak-cacakan jadi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ada 27 kan, kita nggak salah, yang salah dia. Begitu, gitu. Ini nih ngaji yo, gitu. Kudu bener ini. Tuh begitu. Kalau ada orang barisan sebelah kiri imam padahal satu orang, maka si imam itu kudu pegang palanya, digeser dia di sebelah kanan. Sama tuh yang di sebelah kiri tuh. Cuman itu imam susah bilangin yang sebelah kiri itu. Ayo sebelah kiri, sebelah kanan lagi. Bilangnya susah, mau kejauhan. Bilangnya. Udah deh nggak ada petunjuk. Kalau kita ada makmum, bang jangan di sini bang. Sunat tuh irsad namanya. Irsad tuh bilangin. Enggak ada petunjuk bang, sebelah sini bang. Begitu. Kata dia, lu aja yang sebelah situ. Ya, lah maka kita gedean. Jadi ganjaran sholat nih begini. Nih biar kita tahu, enggak ada yang sama. Ganjaran berjamaah. Pertama, ampunan tuh datangnya ke imam. Itu pertama tuh ampunan. Kedua, di sebelah kanan imam. Tuh ganjarannya tuh, ngalirnya ganjaran. Habis sebelah kanan, sebelah kiri. Habis sebelah kiri, sebelah kanan. Terus saja. Habis ini belakang, tengah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Terus saja. Makanya lihat aja bansos, makin ke bawah makin banyak makin dikit. Iya emang begitu. Belajar dari sholat juga. Tuh ganjaran tuh begitu. Sholat tuh. Maka yang baris paling ujung ganjarannya paling buncit. Ada yang baris pertama tapi di luar tuh, di samping. Itu ganjarannya dikit apa banyak? Ama yang di ujung sana gedean mana? Gedean ujung sana. Iya. Yang masih di dalam tuh begitu. Begitulah dua lantai. Kita sedekat imam, lantai satu, tapi beda lantai. Enggak, ngitung yang selantai dulu. Tuh ganjaran sholat. Maka kita lihat, jadi kita ini biasanya demen ganjaran banyak apa dikit? Ini yang jujur nih. Demen baris pertama apa baris terakhir kalau Jumat tuh? Ini yang jujur nih. Oh terakhir. Berarti demen ganjaran banyak apa dikit? Ya dikit. Yang jujur apa?
Apa tuh? Oh, pantas paling belakang ya. Iya. Tuh begitu. Kita harus tahu tuh. Ini diinget-inget. Kitab bakal sama di mana kitab aja, sama aja hukumnya. Makanya saya mau pengennya ngaji kitab juga nggak usah gede-gede gitu, kecil-kecil gitu. Biar cepat selesai, pindah lagi kitabnya. Nah gede-gede itu begitu. Ini kan belum kelar nih, ngaji udah lama. Udah berapa tahun bang? Nah, 96. Ya Allah, udah 96 katanya. Gitu. Udah berapa tahun itu? Ya udah begitu aja dah. Iya. Ini belum tamat nih, masih separuh lagi. Ya Allah, sholat aja belum, zakat, puasa belum nih, masih lama. Begitu juga kata Syekh Nawawi, kalau bagi makmum, kalau ada makmum yang salah, begitu tuh, pokoknya di mana aja imam tuh sunat bilang pakai tang, kalau makmumnya nur, kalau nggak nurut nggak usah, biarin aja, salah dia, kenapa kagak ngaji begitu aja. Makmum juga sunat bilangin, wal makmumu misluhu fil irsadil madkur. Makmum juga kayak imam, bilangin kalau ada yang salah bang gitu. Jadi ini bilangin, ini megang-megang imam nih, megang makmum ini kan ada gerakan ini. Enggak apa-apa, enggak makruh, gerakan ringan ini, enggak ada beda mau orang bodoh, orang lupa, kudu bilangin. Bagaimana kalau datangnya langsung 2 orang? Langsung 2 berarti orang tuh ada 3 aja dah. Kalau udah begitu ya dah, langsung baris di depan, yang 2 ini langsung baris. Karena 2 orang, 3 orang apalagi, 4 orang apalagi. Begitu. Mau datangnya bareng ataukah datangnya tertib, kudu baris kalau 2 orang. Bagaimana kalau makmumnya perempuan? Maklumlah kan kita udah nikah. Kita udah nikah, punya bini. Maka bini kita mau berjamaah, abang berjamaah, kan milih abang nih kayaknya demen di majelis malam Kamis. Kata cewek, demen, makanya gue pilih jadi imam. Maka karena dia perempuan, barisnya di pantat kita, enggak boleh di sebelah kanan karena dia perempuan. Bagaimana kalau banyak, apalagi atu aja di belakang. Bagaimana kalau perempuan ini makmum di sebelah kanan, mak kita lagi, kan gua emak, kata dia. Iya, biar kata mak juga, aturannya di belakang, nggak boleh di kanan, nggak boleh di kiri, kudu di belakang. Bagaimana kalau kita punya anak atu, anaknya atu, Bang Adi anaknya berapa? 3. Ini anaknya atu. Mana ente anaknya berapa man? 2. Perempuan semuanya? Oh, laki perempuan. Ini anaknya atu, laki-laki. Di mana barisnya? Maka aturannya kita di depan, anak kita yang laki di sebelah kanan, bini kita di pantat kita. Ya, ini di pantat kita tuh lempeng di belakang kita, begitu. Gitu, anak laki kita di depan. Jangan kita sebagai emak, gila lu bocah. Ya enggak, ini aturannya biar kata bocah. Emang dari nabinya begitu. Laki gitu. Karena dia laki, begitu. Kalau anak kita 3, ini 3 ya, laki perempuan. Oh baik, laki 2 perempuan 1. Maka kemudian itu kita ngimamin, anak kita baris 2, yang perempuan di belakangnya lagi 2. Begitu sama maknya, begitu. Cara baris tuh sampai segitunya tuh loh. Rasulullah atur
cara sholat. Ini nggak ada di agama lain. Mohon maaf, mau Yahudi ke Nasrani ke Buddha sampai kayak begini, nggak ada. Setertib detil ini. Ini kisahnya Ibnu Abbas sama Siti Maimunah. Siti Maimunah itu istrinya Nabi. Ibnu Abbas ini ponakan Siti Maimunah. Ibnu Abbas sholatnya itu di belakang, nggak boleh laki. Kata Nabi di sini, ente di sini, itu diatur. Itu sholat, sampai kayak gitu. Diatur cara sholat. Tuh begitu cara sholat. Tuh bini kita, apalagi orang lain. Perempuan tuh di belakang. Ini mah perempuan di samping laki masjidnya. Ini makruh dia. Perempuan sejarah laki. Nah, ini dibolongin, ya kan? Bolong. Anggap bolong. Perempuan di sini. Ini laki, perempuan. Enggak, perempuan belakang. Barisnya. Paling belakang perempuan. Gitu, belakang. Yang diterjemah sama orang kampung di belakang tuh perempuan di dapur. Dapur tuh belakang. Bukan di belakang baris sholat. Belakang. Tuh, begitu. Jadi jangan sampai masjidnya dibelah dua. Terawihnya separuh buat perempuan buat jangan perempuan belakang. Kalau 2 lantai, perempuan lantai atas. Gitu, bedain lantai. Kalau imamnya di bawah, atau kalau imamnya di atas, perempuan di bawah. Begitu. Bagaimana kalau 2 laki 1 perempuan? Yang 2 laki baris, yang perempuan baris di belakang laki-laki. Begitu. Begitu. Bagaimana laki-laki sama perempuan sama banci? Kalau sekarang udah nggak ada tuh banci. Yang ada bencong. Bencong sama banci beda. Banci mau 2 alat kelamin. Lahir ada kelamin laki, kelamin perempuan, namanya banci. Kalau bencong dandanannya perempuan. Kalau siang namanya mamat, kalau malam nuke. Ini namanya bencong namanya. Ini mah bukan banci, itu bukan ini. Karena banji itu bahasa Cina. Ban itu artinya kelamin. Ji itu 2. Karena ada rokok, ji samsu 2. Ji. Banji gitu. Banji. Ji gitu. Jadi bahasa Cina ini banji. Gitu, 2 alat kelamin. Kalau yang kayak begitu, aturan barisannya laki-laki sebelah kanan, si banci di belakang laki, si perempuan di belakang banci. Itu begitu. Kayak bocah. Jadi cara baris sholat tuh nanti pertama laki-laki dewasa dulu yang di depan, baru kemudian anak-anak, baru di belakangnya anak-anak perempuan. Itu cara baris sholat, diatur kayak begitu dalam Islam. Cakep banget aturannya. Maka baris ini kudu penuh. Jangan belum penuh bikin baris lagi, jangan. Ini repot. Repot. Begitu. Jadi kalau masih kosong baris 3 udah lama dah. Kita nggak dapat 27 aja. Kayak begitu tuh. Banyak tuh yang di Madinah tuh. Belum penuh dalam masjid, bikin di luar. Begitu. Mana orangnya kita lagi? Di sini aja diadem nih, pulangnya cepat begitu. Waduh, nggak dapat 27. Atuh. Gitu. Ini salah dia. Nggak ngaji. Kita dalam dulu. Dalam. Kalau masih kosong terus saja kejar. Begitu sampai ke dalam. Begitu cara sholat. Wis segini aja dulu dah. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dalam semua, silakan. Baik.